Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pekerja Kuli Bangunan yang Tersesat di Sebuah Desa Gaib. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak ceritanya. Pak Adi adalah seorang pekerja kuli bangunan yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun dan bekerja di berbagai proyek, dari gedung tinggi di kota hingga jalanan pedesaan yang terpencil. Hidupnya sederhana, tapi penuh perjuangan. Ia tinggal bersama istrinya dan dua anaknya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Penghasilannya tidak selalu cukup untuk kebutuhan keluarga, apalagi setelah anak sulungnya mulai masuk sekolah menengah yang memerlukan biaya lebih besar. Ketika ia mendengar ada tawaran kerja di proyek bangunan villa di daerah pegunungan, ia merasa itu adalah jawaban atas doa-doanya. Meskipun lokasinya jauh dan sulit dijangkau, bayaran yang ditawarkan cukup besar, dan itu membuatnya yakin untuk mengambil pekerjaan tersebut. Perjalanan menuju lokasi proyek bukanlah hal yang mudah. Pak Adi bersama beberapa rekannya berangkat pagi-pagi buta dengan truk proyek yang sempit dan penuh alat kerja. Jalanan yang mereka lalui semakin lama semakin buruk, berubah dari jalan aspal menjadi jalan tanah yang penuh batu dan lubang. Di kiri dan kanan jalan, hutan lebat tampak menutup pandangan. Udara yang dingin semakin menusuk ketika mereka naik lebih tinggi di daerah pegunungan. Pak Adi yang duduk di sudut truk memandangi pemandangan di luar dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersemangat karena kesempatan ini, tapi juga tidak bisa menghilangkan rasa cemas. Tentang apa yang akan dihadapi di tempat yang begitu terpencil. Ketika mereka tiba di lokasi, Pak Adi tertegun melihat tempat itu. Proyek pembangunan villa tersebut terletak di sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh hutan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar, tidak ada rumah penduduk, pasar, atau bahkan jalan besar yang layak. Villa yang sedang dibangun itu tampak mewah, dengan desain modern yang kontras dengan alam sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Suasananya terasa sunyi, bahkan terlalu sunyi. Tidak ada suara burung atau hewan lain yang biasanya terdengar di dalam hutan. Rekan-rekannya juga tampak merasakan hal yang sama. Tapi, mereka memilih diam dan mulai bekerja. Mungkin karena tekanan dari mandor di desa. Hari pertama bekerja berlangsung tanpa masalah, berarti meski rasa tak nyaman terus menghinggapi Pak Adi. Malam harinya, para pekerja berkumpul di sebuah barak kecil yang disediakan untuk mereka. Mereka makan bersama dan berbincang-bincang untuk menghilangkan lelah. Salah satu rekannya, Pak Joko, mulai bercerita tentang hal-hal aneh yang pernah ia dengar tentang daerah ini. Katanya ini tanah keramat, ujar Pak Joko sambil berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Penduduk setempat percaya tempat ini dihuni oleh makhluk halus yang tidak suka diganggu. Beberapa pekerja tertawa kecil, menganggap cerita itu sebagai lelucon. Tapi Pak Adi hanya terdiam. Cerita itu terus terngiang di pikirannya hingga ia tidur. Malam pun Pak Adi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingnya, menciptakan bayangan gelap yang menutupi jalan. Di kejauhan, ia melihat sebuah desa kecil yang tampak kuno, dengan rumah-rumah dari kayu dan atap jerami. Ia merasa tertarik untuk mendekat, tapi semakin dekat ia melangkah, semakin aneh suasananya. Orang-orang di desa itu berdiri diam, menatapnya dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjuk ke sebuah rumah tua di ujung desa.
Pak Adi mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya pun berdegup kencang. Ia merasa seperti benar-benar berada di tempat itu. Keesokan paginya, Pak Adi bangun dengan perasaan yang masih dihantui oleh mimpi buruknya. Matahari baru saja terbit, dan embun pagi masih menempel di dedaunan di sekitar bara mereka. Pak Adi memutuskan untuk tidak bercerita kepada siapapun tentang mimpinya. Ia tidak ingin membuat suasana semakin tidak nyaman, mengingat beberapa pekerja lainnya terlihat kurang bersemangat di pagi itu. Namun saat sarapan bersama, ia memperhatikan sesuatu yang janggal. Salah satu rekannya, Pak Ardi, terus mengusap matanya sambil mengeluh bahwa ia merasa ada bayangan yang mengikutinya sejak semalam. Pak Adi mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus dan pekerjaan. Hari itu mereka mendapat tugas untuk menggali pondasi tambahan di sisi belakang villa. Lokasi itu lebih dekat ke hutan, membuat suasana semakin mencekam. Pak Adi bekerja dengan tekun, namun sesekali ia merasa ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Ia mencoba menguatkan diri, menganggap itu hanya perasaannya saja. Namun, perasaannya itu tidak kunjung hilang, malah semakin menjadi-jadi saat sore menjelang. Menjelang malam, Pak Adi dan beberapa rekannya memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Namun, tidur tidak datang dengan mudah bagi Pak Adi. Di tengah keheningan malam, ia kembali mendengar suara yang tidak seharusnya. Kali ini, itu bukan hanya suara binatang malam, melainkan suara gamelan yang terdengar semar-semar di dalam hutan. Pak Adi terbangun dan memasang telinga, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Suara itu jelas nyata, meskipun terdengar jauh. Ia mencoba membangunkan Pak Joko yang tidur di sebelahnya. Namun Pak Joko hanya mengigau dan kembali terlelap. Rasa penasaran yang kuat membuat Pak Adi memutuskan untuk keluar dari bara. Ia membawa senter kecil dan berjalan perlahan ke arah suara gamelan itu. Hutan di malam hari tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara kicauan burung hantu menambah kesan menyeramkan. Pak Adi terus melangkah, mengikuti suara gamelan yang semakin jelas. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Setelah berjalan cukup jauh, ia mulai melihat cahaya di kejauhan, seperti lampu dari obor yang berkumpul di suatu tempat. Ketika Pak Adi sampai di tempat itu, ia tertegun melihat pemandangan di sebuah desa kecil yang tidak ada di peta, berdiri di tengah hutan dengan rumah-rumah tradisional yang tampak bersih dan terawat. Orang-orang di desa itu tampak sibuk, seperti sedang mempersiapkan sebuah acara. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan kebaya dan belang. Namun, ada sesuatu yang wajah mereka terlalu pucat, dan mata mereka tidak memiliki cahaya kehidupan. Pak Adi berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua dengan senyum yang menakutkan, melambaikan tangan kepadanya, mengisyaratkan agar ia mendekat. Pak Adi berdiri kaku di tempatnya, diliputi kebingungan dan ketakutan. Wanita tua itu harus melambaikan tangan. Senyumnya semakin melebar hingga terlihat tidak wajar. Di sekelilingnya, orang-orang desa yang lain berhenti dari kesibukan mereka dan menoleh ke arah Pak Adi. Mereka menatapnya dengan ekspresi datar yang dingin, namun seolah-olah sedang menilai atau mengamati sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh Pak Adi gemetar. Ia ingin berbalik dan lari, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah ditahan oleh sesuatu. Wanita tua itu kemudian berjalan mendekatinya dengan langkah perlahan namun mantap. Saat wanita tua itu semakin dekat, Pak Adi merasa hawa dinginnya menyusup ke dalam tubuhnya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Wanita itu berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan mata yang tajam namun kosong. "Kamu datang ke sini untuk sebuah alasan.
Kamu datang ke sini untuk sebuah alasan, tanya dengan suara pelan namun penuh makna. Pak Adi tak tahu bagaimana harus merespon. Ia hanya menggelengkan kepala, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun wanita tua itu mengulurkan tangan, memberikan isyarat untuk mengikutinya. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Ditambah, Pak Adi meski takut, merasa tubuhnya bergerak sendiri mengikuti wanita tua itu. Dibawa ke sebuah rumah besar di ujung desa, yang tampaknya lebih tua dan lebih gelap dibandingkan rumah-rumah lainnya. Pintu rumah itu terbuat dari kayu jati dengan ukiran-ukiran yang rumit. Namun, beberapa bagiannya terlihat lapuk dimakan usia. Wanita tua itu membuka pintu tanpa kesulitan, meskipun kayu itu tampak berat dan berdiri keras. Di dalamnya, Pak Adi melihat sebuah ruangan luas yang diterangi oleh cahaya remang-remang dari beberapa lampu minyak. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja panjang dengan benda-benda yang tidak dikenalnya, seperti mangkuk berisi cairan hitam dan patung-patung kecil yang tampak kuno. Wanita tua itu memintanya duduk di salah satu kursi di sekitar meja. "Kamu adalah tamu istimewa," katanya dengan nada yang tidak jelas. Apakah itu ramah atau mengancam? Pak Adi duduk dengan hati-hati, matanya terus mengawas kelilingnya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang bergerak di bayang-bayang ruangan itu. Namun setiap kali ia mencoba menatap, langsung tidak ada apa-apa di sana. Wanita tua itu duduk di kursi lain, menghadap Pak Adi. Ia mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal bagi Pak Adi, tentang dunia yang tidak terlihat oleh manusia biasa, tentang keseimbangan antara yang nyata dan yang gaib. Kata-katanya seperti mantra, membuat kepala Pak Adi terasa berat dan pikirannya kacau. Ketika Pak Adi mencoba memahami ucapan wanita tua itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Suara itu seperti gemuruh petir yang mengguncang seluruh desa. Wanita tua itu berhenti berbicara. Wajahnya berubah menjadi serius. "Kamu tidak seharusnya berada di sini," tanya dengan nada yang berbeda. Kali ini terdengar seperti peringatan. Pak Adi merasa kepanikan mulai merayapi dirinya. Ia berdiri dari kursinya, tapi wanita tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tetap di tempat. "Sudah terlambat," katanya pelan. "Mereka datang untukmu." Pak Adi tidak mengerti siapa yang dimaksud. Namun sebelum ia sempat bertanya, pintu rumah terbuka dengan keras dan bayangan-bayangan besar masuk ke dalam ruangan. Pak Adi membeku di tempatnya. Tubuhnya menggigil ketika bayangan-bayangan besar itu melayang masuk ke dalam ruangan. Mereka tampak seperti sosok manusia, namun bentuknya tidak jelas, hanya berupa siluet gelap dengan mata yang bersinar merah. Udara di dalam ruangan berubah menjadi dingin dan berat, membuat Pak Adi sulit bernafas. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang perlahan, mengelilingi meja tempat ia duduk. Wanita tua yang sebelumnya terlihat tenang, kini tampak gelisah. Tangannya menggenggam sesuatu yang menyerupai kalung dari benang busuk dengan manik-manik kayu kecil. "Mereka tahu kehadiranmu," bisiknya dengan nada mendesak. Salah satu bayangan itu mendekat ke arah Pak Adi, mengeluarkan suara seperti dengungan lebah bercampur dengan suara angin. Pak Adi mencoba melawan rasa takutnya dan berdiri dari kursinya, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Di tempat sosok bayangan itu berhenti tepat di depannya, dan ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, memaksanya mengingat kejadian-kejadian dari masa lalunya. Gambaran wajah istri dan anak-anaknya muncul di pikirannya, membuat dadanya terasa sesak. "Kamu membawa sesuatu yang tidak seharusnya kamu bawa ke tempat ini." Suara itu terdengar langsung di kepalanya, bukan melalui telinga. Pak Adi mencoba berbicara, tapi lidahnya terasa keluh. Wanita tua itu tiba-tiba berdiri dan menatap bayangan-bayangan itu dengan sorot mata penuh perlawanan. Dia tidak tahu apa-apa.
dia hanya orang luar yang tersesat. Jika tanya dengan suara lantang. Salah satu bayangan tampak mendekatinya, lalu berhenti seolah mempertimbangkan kata-katanya. Namun bayangan lain melayang ke arah Pak Adi dan menyentuh pundaknya dengan sesuatu yang terasa dingin dan berat seketika itu juga. Ia merasa gelombang emosi takut, marah, dan penyesalan menguasai dirinya. Tubuhnya gemetar hebat dan pandangannya mulai kabur. Wanita tua itu tampak melakukan sesuatu dengan kalung benang yang digenggamnya. Ia merapalkan doa atau mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Adi. Namun suaranya terdengar kuat dan penuh wibawa. Bayangan-bayangan itu tampak terganggu. Beberapa dari mereka mundur perlahan. Namun satu sosok tetap berada di dekat Pak Adi, menatapnya dengan mata merah menyala yang terasa seperti membakar jiwanya. Kamu harus pergi sekarang, sebelum segalanya menjadi lebih buruk, ujar wanita tua itu sambil menarik tangan Pak Adi. Namun ketika ia mencoba menggerakkan kakinya, Pak Adi menyadari bahwa ia tidak dapat melangkah, seperti terjebak dalam kubangan lumpur yang tidak terlihat. Dengan sisa kekuatannya, Pak Adi memejamkan mata dan mulai melafalkan doa yang biasa diajarkan oleh almarhum ayahnya. Ia mengucapkan doa itu dengan sepenuh hati. Beberapa bisa mengusir rasa takut yang melumpuhkannya. Tiba-tiba, hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya mulai berkurang dan merasakan ada sedikit kekuatan kembali ke dalam dirinya. Bayangan-bayangan itu tampak merespon doa yang ia baca. Mereka bergerak mundur, meski perlahan. Wanita tua itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Nak, teruskan dan jangan berhenti." Dengan dorongan yang kuat dari wanita itu, Pak Adi akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Mereka berdua berlari keluar dari rumah besar itu, meninggalkan bayangan-bayangan yang mulai memudar di balik pintu. Pak Adi dan wanita tua itu berlari menyusuri jalan setapak yang gelap di tengah desa. Rumah-rumah kayu di sekitar mereka tampak seperti melayang dalam kabut tebal, membuat suasana semakin mencekam. Namun, langkah mereka terasa seperti tak membawa mereka kemana-mana. Pak Adi melirik ke belakang. Bayangan-bayangan itu kini bergerak perlahan, namun jumlahnya tampak bertambah. Mereka seperti membentuk dinding gelap yang mengejar, mengancam untuk menelan keduanya. Wanita tua itu menggenggam erat tangan Pak Adi, membimbingnya menuju hutan. "Ikuti aku dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang," perintahnya tegas. Ketika mereka memasuki hutan, suasana berubah menjadi lebih suram. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti raksasa yang mengawasi mereka. Pak Adi dapat mendengar suara-suara aneh di sekitar, bisikan tawa pelan, dan bahkan tangisan yang tidak jelas sumbernya. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang semakin dalam dan jauh dari kenyataan. Apa yang sebenarnya terjadi? "Mengapa mereka mengejarku, Nek?" tanya Pak Adi dengan suara gemetar. Wanita tua itu tidak menjawab, langsung hanya berkata, "Kamu membawa sesuatu yang tidak mereka inginkan di sini. Tapi aku akan pastikan kamu keluar hidup-hidup." Setelah beberapa lama berhari, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, di mana terdapat sebuah batu besar yang berbentuk altar. Wanita tua itu segera menghampiri altar tersebut dan mulai menyalakan lilin-lilin kecil yang sudah ada di sana. Pak Adi berdiri terpaku, bingung dengan apa yang akan terjadi. Berdiri di sana di tengah lingkaran itu, perintah wanita tua itu menunjuk ke arah lingkaran yang digambar di tanah dengan simbol-simbol aneh. Meskipun ragu, Pak Adi menuruti perintahnya. Ketika ia melangkah masuk ke dalam lingkaran, wanita itu mengucapkan doa-doa dengan suara lantang, seolah-olah sedang memanggil kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka. Bayangan-bayangan itu akhirnya muncul di tepi tempat terbuka tersebut, bergerak seperti kabut hitam yang hidup. Mereka tidak langsung mendekat, hanya berdiri mengelilingi tempat itu, seakan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Wanita tua itu terus melafalkan mantra,
Suaranya semakin keras dan penuh wibawa. Cahaya dari lilin-lilin kecil itu tiba-tiba menjadi lebih terang, menyilaukan dan memantul ke arah bayangan-bayangan tersebut. Suara geraman terdengar, dan bayangan-bayangan itu tampak mundur sedikit demi sedikit. Pak Adi memejamkan mata, melanjutkan doanya sendiri, berharap semua ini akan segera berakhir. Dalam satu teriakan terakhir, wanita tua itu menyelesaikan mantranya, dan cahaya dari lingkaran tempat Pak Adi berdiri memancar dengan sangat terang. Bayangan-bayangan itu melolong. Suara mereka terdengar seperti angin ribut yang melintasi hutan, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Udara kembali tenang, dan hutan yang tadinya merasa mencekam, kini hanya menyisakan suara gemerisik daun yang ditiup oleh angin. Wanita tua itu tersungkur ke tanah kelelahan. Pak Adi berlari ke arahnya, membantunya berdiri. "Pergilah, kembali ke desamu. Ikatannya yang lemah, jangan pernah kembali ke tempat ini lagi." Pak Adi mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Dengan langkah yang berat, ia menyusuri jalan keluar dari hutan, meninggalkan desa gaib yang hampir merenggut nyawanya.